Alhamdulillah, gorengan JSR kita sudah jadi. Nah, kalau jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini gorengan yang alhamdulillah tentunya tidak banyak minyaknya. Toh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya di Ramadan berbeda. Kenapa Ramadan berbeda? Karena kita ingin tahun ini Ramadannya itu berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Tapi menu-menu yang ada atau mungkin saya sampaikan, atau mungkin saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, itu menu-menu yang sebenarnya nggak di Ramadan pun kita bisa buat. Cuman kita jadikan momen Ramadan ini menjadi Ramadan yang berbeda. Nah, kita tahu salah satu makanan yang sangat banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, bahkan termasuk menjadi makanan wajib ketika orang berbuka puasa atau saat orang berbuka, itu adalah gorengan. Ada apa dengan gorengan? Mungkin kalau Anda menyaksikan video saya, sudah banyak sekali saya sampaikan tentang gorengan itu bla 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 segala macam. Ya, tapi saya tidak ingin bahas itu sekarang. Tapi saya ingin memberikan satu solusi baru bagi Anda atau bagi kita semua yang pingin kita buat gorengan dalam versi yang lain. Saya namakan gorengan JSR gitu aja. Gorengan JSR. Kenapa gorengan JSR? Karena ini sebenarnya nggak digoreng ya. Nanti kita akan jelaskan bahwa ini bisa dibuat dari bahan-bahan yang di situ ada ilmunya, ada ya transfer knowledge-nya lah yang teman-teman bisa dapatkan ya. Kenapa ini menjadi satu catatan penting? Karena lagi-lagi kita bergerak ya ke pangan fungsional, makanan fungsional yang akhirnya makanan tadi itu Masya Allah memberikan efek bukan cuma sekedar rasa, tapi ada ilmu di situ dan juga yang luar biasa ada manfaat dari sisi kesehatan kita. Nah, gorengan JSR ini bahannya itu ada beberapa yang ada di depan saya ini sebagian, tapi tentunya kita tidak akan menggunakan terigu ya. Ada beberapa bahan yang akan saya pakai di sini yang itu semua punya manfaat atau punya fungsi bagi tubuh kita. Nah, salah satunya adalah bawang bombay ya. Bawang bombay ini sudah kita parut ya, kemudian kita buang airnya. Kenapa dibuang airnya? Nanti saya jelaskan. Yang kedua, kita menggunakan daun adas juga di sini. Daun adas, tadi bawang bombay fungsinya juga melancarkan pencernaan, dia meningkatkan metabolisme juga melancarkan nafsu makan, menambah nafsu makan juga. Sedangkan daun adas salah satunya juga punya efek untuk menyehatkan jantung, karena biasanya minyak itu nggak jauh-jauh dari urusan jantung. Kalau minyak dalam tubuh kita berlebihan, otomatis yang paling banyak bebannya adalah jantung ya. Coba kalau darahnya kental dan darahnya banyak toksin seperti itu, maka itu akan memberatkan jantung seperti itu. Maka daun adas ini menjadi salah satu cara kita untuk menyehatkan jantung kita. Nah, tapi tentunya gorengan ini tidak seperti gorengan yang biasa. Nah, yang kemudian bahan utama dari gorengan ini adalah kita menggunakan kentang ya. Kentang ini kita pakai atau kita parut yang sudah kita buang airnya. Jadi kentang ini kita buang airnya supaya nanti bisa dibuat cetakan di sini dan dia tidak pecah. Nah, yang menarik lagi, biasanya kita kalau gorengan itu nggak ada cocolannya. Kalau ini kita pakai cocolan. Nah, cocolan itu menggunakan alpukat seperti ini. Jadi alpukat ini kita bikin seperti mayones ya, dengan komposisi kurang lebih ya 1 alpukat atau setengah alpukat Anda campurkan dengan kuning telur, kemudian Anda dicampurkan dengan perasan jeruk lemon ya, secukupnya saja, dan mungkin madu dan cuka ya, cuka apel, cuka madu boleh ya, cuka madu lebih baik ya, seperti itu, dan ditambah dengan garam sedikit untuk jadikan mayones tadi. Nah, yang terakhir yang Anda perlu ketahui juga nanti biasanya kita perlu ketahui bahwa alpukat ini sendiri, kenapa pakai mayones, kita mengkonsumsi gorengan JSR ini menggunakan mayones, karena dalam alpukat dia mengandung enzim pemecah lemak ya, enzim pemecah lemak yang memang tentunya itu kita harapkan makan gorengan JSR ini bukan cuma sekedar dia punya manfaat rasa yang enak tentunya, tapi juga bisa memecah lemak dan juga tentunya meningkatkan pencernaan atau metabolisme tubuh kita. Nah, bahan yang terakhir yang biasa kita pakai, ini bukan bahan sebenarnya, tapi ini toppingnya, atau mungkin mungkin kalau kita biasanya kalau makan gorengan biasa itu kita makannya cabai. Nah, cabai ini ada ilmunya juga ya, ternyata cabai ini Bapak-Ibu sekalian, kalau Anda lihat ini kan cabai yang masih ada pangkal tangkainya. Nah, pangkal tangkainya jangan dibuang, karena memang dalam pangkal tangkai ini justru malah terletak bakterinya atau probiotiknya di situ. Jadi kalau Anda makan cabai, jangan buang ininya. Ini nih, mungkin bisa di-shoot nih.
ya pangkalnya, pangkal batangnya itu ya. Jadi nanti boleh pakai itu, boleh pakai cabai nanti kalau sudah jadi apa tuh namanya gorengannya, gorengan JS kita nih. Dan garamnya nanti Anda tambahkan saat terakhir saja supaya nggak berair waktu Anda masak di sini. Nah, pertanyaannya bikinnya bagaimana dok? Nah, seperti itu. Nah, seperti biasa ya bikin seperti ini ya mungkin ya campur-campur saja lah mungkin bahasa gitu. Ya ini bahan yang utama adalah tadi kentang tadi. Kalau di rumah nggak ada kentang atau mungkin pengen yang lebih irit, Anda bisa pakai singkong ya, singkong yang diparut seperti itu. Nanti bisa dijadikan adonan base-nya ya seperti itu. Nah, ini bisa dicampurkan di sini di dalam apa? Di dalam kentangnya tadi ya dibuat serata mungkin lah yang bisa kita lakukan. Kemudian setelah dia rata, kita siapkan kompornya. Nah, kompornya kita pakai atau mungkin nggak kompornya. Ini wajannya ini kita olesin sedikit nanti dengan ini minyak kelapa. Jadi dia nggak digoreng sebenarnya ya. Kita olesin minyak kelapa. Kenapa pakai minyak kelapa? Karena minyak kelapa sebenarnya agak berbeda atau berbeda dengan minyak apa tuh namanya kelapa sawit ya atau minyak sawit ya. Karena minyak kelapa lemaknya jauh lebih baik menurut saya ya dan yang saya ketahui itu lebih daripada minyak kelapa sawit. Ya, kita nyalakan kompornya. Kenapa kompor perlu dinyalakan? Karena gorengan tidak akan jadi kalau kompor tidak nyala. Itu informasinya. Ya, seperti itulah. Baik, kita tunggu sebentar apa namanya biar dia merata ininya ya, minyaknya juga. Jadi ini gorengan yang tidak digoreng tapi kita cuma mungkin bahasanya di grill aja. Ya, kita bikin ya apa ya? Ya seperti gorengan lah nanti ya. Seperti itu, saya bikin beberapa mungkin nanti. Ini dia akan tentunya akan matang di situ ya. Oke, kita tunggu dia sebentar, diratakan. Ya, jangan dipisah-pisahkan ya. Jadi kalau bukan pisah-pisahkan, ini teman-temannya jangan mencari sendiri-sendiri nanti dia tidak akan bersatu ya seperti itu. Nah kita tinggal bolak-balik ya nanti di 5/7 menit, 5-7 menit tiap sisi supaya nanti dia utuh dan tidak hancur ya, tidak hancur ketika nanti kita balik ya. Termasuk juga garamnya nanti dimasukin agak-agak terakhir saja ya supaya apa? Supaya ini tidak pecah ya seperti itu. Alhamdulillah gorengan JSR kita sudah jadi. Nah kalau jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini gorengan yang alhamdulillah tentunya tidak banyak minyaknya. Toh juga kita menggunakan minyak kelapa yang dalam bentuk grill saja. Kemudian kita taburkan di situ daun adas yang kita tahu salah satu manfaat daun adas juga sangat baik dalam meningkatkan atau memperbaiki fungsi pencernaan kita dan banyak kali manfaat yang lainnya. Nah daun adasnya tentunya bukan aksesoris doang ya. Jadi kita pakai di atasnya nanti kita campurkan dengan mayones kita itu yang ada sebelah kanan saya ini nanti kita makanlah seperti itu dan dimakannya bareng dengan cabai. Oke, kita cobain. Bismillah. Jadi ini menu baru kita nih ya. Jadi ada mayonesnya yang terbuat dari apa? Alpukat ya. Yang tadi saya jelaskan bahwa alpukat itu juga bagus sekali dalam memecah lemak ya di tubuh ya, seperti itu. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, makannya sama itu, sama cabai. Mudah-mudahan nggak pedes cabainya. Bismillah. Ternyata pedas. Cabainya pedas, karena cabainya masih muda. Tapi Masya Allah enak. Dan feeling saya, dengan komposisi kayak begini, ini pencernaan Anda, kita semua pasti akan lancar. Kenapa? Daun adas, ada kentang, ada cabai. Cabai kita tahu salah satu bahan yang sangat tinggi enzim pencernaannya ya. Bahkan di cabai sendiri ada bakterinya kan, terutama tadi pangkalnya tadi. Jadi Masya Allah ini akan menjadi salah satu sajian sehat kita.
ya, khususnya di Ramadan dan di hari-hari lain juga insya Allah bisa, sehingga kita perlahan-lahan mengurangi minyak, dan kita ganti terigu-terigu tadi ya dengan makanan yang sepertinya insya Allah sehat juga dan memberikan manfaat yang sangat banyak tentunya bagi tubuh kita. Seperti itu. Pedas ternyata, Masya Allah. Ya. Begitu ya gorengan JSR. Selamat mencoba di rumah. Mudah-mudahan bisa jadi pilihan kita untuk menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang berbeda. Assalamualaikum.